Akhirnya resmi Valentino Rossi mengundurkan diri dari MotoGP. Kita akan bedah seperti apa sepak terjang doi, dan kita akan kupas perjalanan seorang Valentino Rossi dari awal hingga akhir. Jadi kemana-mana Kang Mas. Asli hari ini adalah mungkin hari tersedih buat kita semuanya, karena resmi kemarin Valentino Rossi sudah meresmikan bahwa doi akan pensiun dari MotoGP. Asli Cak, IWB sangat sedih karena bagaimanapun Rossi ini adalah salah satu idola. Hari ini kita akan membahas tentang sepak terjang Valentino di ajang MotoGP dari pertama hingga akhir. Jadi IWB spesial menggunakan hoodie dari VR46. IWB akan coba ajak sampean melihat apa saja sih koleksi IWB tentang Valentino Rossi, walaupun nggak banyak. Mungkin IWB bukanlah seorang yang maniak banget sama Rossi, tapi IWB juga salah satu yang fans sama Valentino, walaupun nggak banyak koleksinya. Sama lihat saja nih, ini adalah salah satu koleksi IWB, dan ini salah satu tanda tangan doi, di mana di tahun 2009 Valentino berhasil menjadi juara dunia setelah setelah Valentino mengalahkan Casey Stoner. IWB juga punya foto Rossi bersama ibu negara pada saat itu. Nah ini nih. Nah jadi foto dengan Rossi. Nah, jadi gini. Dengan Valentino Rossi ini fotonya Cak. Diecast special ya. Jadi diecast special ini adalah M1 generasi yang ini. Ini kan generasi yang 990 cc. M1 yang mengantarkan Rossi menguasai dan mengalahkan Honda pada saat itu. Nih sampai perhatikan nih. Jadi hanya ini doang punyanya, yang lainnya malah nggak punya nih, hanya punya Rossi doang nih. Jadi gitu. Kita coba lihat dari terang ya. Diecast yang beli di Jepang, Valentino Rossi punya. Nah kayak gitu. Ini fokus nggak sih? Jadi ini adalah Yamaha M1 pada generasi itu. Honda sangat digdaya, jadi susah sekali dikalahkan oleh pabrikan lain, termasuk Yamaha yang paceklik juara dunia terakhir di tahun 93 kalau nggak salah. Jadi hampir kita katakan satu dekade Yamaha nggak pernah juara, dan akhirnya Rossi datang langsung juara dunia. Ini AGV biasa ya, K3 SV, dan ini juga karena Valentino Rossi. Ibu beli karena ibu suka banget, karena pada saat menggunakan ini yang corak ini Rossi juara dunia. Jadi memang sangat dominan pada saat itu. AGV yang ya low entry lah Cak. Termasuk ini, jadi Drudy Performance. Jadi khas Rossi karena dia selalu menggunakan Drudy Performance. Bahwa IWB juga merupakan salah satu fans Valentino. Jadi ini akan menjadi musim terakhir Valentino ya di MotoGP. Tentu ini sebuah berita yang sangat shock juga sih, sangat mengejutkan. Sebenarnya juga sudah diprediksi. Walaupun memang secara apapun itu sebenarnya adalah keputusan tepat, tapi secara fans MotoGP tetap ya, Rossi ini seperti sebuah brand Cak, kalau dikatakan demikian. Karena kalau anak-anak pun kalau nonton Rossi selalu mengatakan, nonton MotoGP ya, saya mengatakan pengen nonton Rossi. Padahal mereka nonton MotoGP ini seperti kita membicarakan kayak mineral water itu aqua, kemudian juga kayak apa namanya, untuk matiin nyamuk itu Baygon, gitu-gitu dah ya, nggak apa-apa lah, IWB sebut merek ya, nggak masalah, walaupun nggak di endorse. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang mengejutkan sekaligus juga tidak mengejutkan. Mengejutkannya apa? Kita cukup shock Cak. Banyak yang shock, banyak sekali komen-komen dan sampai semuanya yang mengatakan bahwa mundurnya Rossi ini berarti MotoGP akan meredup. Apakah demikian? Bisa iya dan juga bisa tidak. Oke Cak, jadi sebelum kita membahas kenapa Valentino Rossi, kenapa begitu luar biasa, Rossi ini sebenarnya salah satu memang ya seorang pembalap yang istimewa menurut IWB. Special rider yang tidak dimiliki pembalap lain. Ini dari opini pribadi Cak.
Rossi lahir di Urbino, Italia pada tahun 79 dan doi pertama kali bergabung di ajang balap dunia ini di tahun 96 di kelas 125cc bersama Aprilia pada saat itu. Nah, dari sana Rossi mulai dikenal dan Rossi memang demikian, Cak. Rossi ini salah satu pembalap yang sangat pintar beradaptasi. Dia sangat adaptif dan ini yang tidak dimiliki pembalap lain. Rossi adalah salah satu pembalap bertalenta luar biasa. Hanya butuh 1 tahun Rossi adaptasi bisa langsung juara dunia di kelas 125cc 2 tak pada saat itu. Kemudian di tahun 98 langsung naik kelas. Jadi hanya 2 tahun, Cak, di kelas 125cc. Kemudian di kelas 250cc di tahun 98 Valentino langsung menjadi runner up. Jadi dia langsung sodok ke runner up. Hanya jeda 1 tahun setelah itu di tahun 99 Valentino Rossi langsung menjadi juara dunia di kelas 250cc World Championship bersama Aprilia. Jadi Rossi adalah salah satu pembalap yang sangat adaptif. Jadi dia memang mudah beradaptasi dan sama saya ingat, Cak, zaman dulu pembalap sangat minim namanya intervensi elektronik, tidak seperti sekarang. Jadi kalau sampai membalap di sana memang benar-benar harus precise, buka gasnya presisi, harus punya skill yang bagus. Itu yang tidak kita temukan pada zaman sekarang. Sekarang kan sudah banyak intervensi elektronik seperti robotik ya. Jadi kalau sampai over buka gas pun akan diintervensi kalau berpotensi slip. Kalau dulu enggak, Cak. Jadi semuanya menggunakan feeling yang sangat tajam. Jadi feelingnya harus tajam. Kalau enggak ya sama sulit. Valentino pun akhirnya pindah di kelas 500cc. Ini adalah kelas premier atau kelas yang paling bergengsi bersama NSR 500 Nastro Azzurro pada saat itu dengan satelit tim di tahun 2000 dan ternyata Rossi langsung juara runner up. Jadi bukan juara dunia, juara runner up. Jadi langsung mengisi runner up. Dan tahu nggak sampean, dari kisah Valentino Rossi ini cukup panjang. Jadi kalau kita perhatikan, Rossi mengatakan bahwa untuk adaptasi dari kelas 250cc, kelas 250cc ke 500cc itu sangat sulit, Cak. Jadi menurut doi, powernya sangat besar. 500cc itu berlimpah. Dan juga power B-nya beda banget dengan 4 tak pastinya. Karena motor ini liar. Dia bilang motor ini brutal, motor ini benar-benar liar, brutal, dan buas katanya. Jadi kalau sampean overpower ya, maksudnya over gasnya itu terlalu, istilahnya terlalu gede, terlalu buka gasnya terlalu dalam, tanpa dihitung sama sekali, namanya ban belakang tuh bisa selip langsung kayak ketapel. Jadi sampean akan dilempar sama ban tersebut, sama motornya maksudnya. Jadi kalau ban belakangnya bisa begini, langsung kayak dilempar. Jadi sangat mudah terjadi itu karena tidak ada traksi kontrol, sangat minim traksi kontrolnya. Jadi semuanya dijabarkan oleh Valentino Rossi bagaimana dia belajar untuk menguasai mesin 500cc ini cukup sulit dan pertamanya dia jatuh mulu. Dan Valentino Rossi adalah salah satu pembalap yang punya prinsip bahwa number one is the rider, bukan yang lain. Namun Honda tidak, Cak. Jadi di sanalah kisi-kisi dan kita katakan fakta kenapa Valentino Rossi pindah dari Honda ke Yamaha. Ini semua dijabarkan di sini. Ibu kan coba bacakan ke sampean semuanya ya. Ibu sudah sudah pisah-pisahkan di sini supaya sampean tahu fakta sesungguhnya kenapa Valentino Rossi pindah dari Honda ke Yamaha. Valentino Rossi mengatakan bahwa meninggalkan Honda demi pindah ke Yamaha, tim yang mengalami masa paling berat sepanjang sejarah waktu itu adalah pengalaman tak masuk akal bagiku. Meski tak terlalu senang bersama HRC, meski saat setiap membalap, terutama lawan-lawanku memimpikan menjadi pembalap Honda, sangat sulit memang membayangkan persaingan di masa depan tanpa Honda. Aku tinggal dan hidup bersama Honda sejak tahun 1999. Saat itu aku bergabung dengan impian untuk berjaya, terutama aku mengendarai motor yang kuimpikan. Sungguh motor terindah di dunia, NSR 500. Dan setelah 3 musim kemenangannya mencetak rekor dunia, begitu aku mulai mempersiapkan event tahun 2003 dan gelar juara dunia kelimaku yang ketiga bersama Honda, ada perasaan yang tumbuh dalam diriku. Perasaan itu berkembang dan keluar menjadi sebuah dorongan yang mampu mengubah semua hal. Pada awal musim tahun 2003 hanya ada satu hal yang pasti, aku tak senang bersama Honda. Ini sama dengerin, Cak ya. Aku tak senang bersama Honda. Ku tegaskan lagi, aku hanya tak merasa senang. Alasan utamanya adalah karena pandangan filosofi mereka yang sangat berbeda dengan pandanganku. Nah ini jadi teman-teman semuanya yang sampai nggak tahu ya bagaimana Valentino historinya, kenapa pindah dari Honda, sama dengarkan apa yang dikatakan Valentino di buku biografinya ini. Ibu sedang bacakan buat sampai semuanya. Jadi kita lanjut ya. Pandangan filosofi mereka sangat berbeda dengan pandanganku. Aku tak mau lagi hidup dalam lingkungan seperti itu dan aku tak tahan lagi dengan situasi yang tak menghargai kemampuanku. Lingkungan yang menegangkan dan penuh tekanan. Orang seperti aku adalah tipe yang selalu berusaha mengerti perasaan sesama anggota tim yang akrab, merangkul satu sama lain, yang sama-sama mau menanggung suka dan duka
Namun semangat tim semacam itu tak pernah ada dalam budaya Honda. Aku ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok, namun di Honda tak ada lagi yang disebut kelompok. Situasinya menjadi sedemikian buruk sehingga hal-hal yang tak terduga pun terjadi. Aku tak lagi merasa menikmati balapan. Tak masuk akal bagiku. Mustahil dan tak terbayangkan. Dan memang itulah yang terjadi. Kuingat, aku duduk sambil memikirkan kontrak awal yang ditawarkan oleh Honda. Aku merasa benar-benar tak nyaman. Kupikirkan orang-orang yang mesti bangun pagi dan berangkat kerja setiap harinya, menggesekkan kartu identitas, tertekan oleh jam kerja, oleh bos mereka, rekan kerja, terjebak dalam pekerjaan yang tak mereka sukai dan kehidupan yang tak mereka cintai. Kamu tak mungkin hidup dengan kondisi seperti itu. Itu bukan gaya hidup seorang pembalap MotoGP. Prioritasku adalah kelompok, maksudku orang-orang yang kukenal, termasuk pekerjaan sejak di kelas 125cc. Di pitku, aku ingin bersama orang-orang yang bisa kucintai, orang-orang yang bisa kuajak ngobrol apa saja selain urusan motor, orang-orang yang selalu tersenyum. Salah satu alasan aku tak suka dengan HRC adalah karena gaya hidup mereka, tim mereka, ada semacam kekakuan dan disiplin yang menghalangi dorongan untuk tertawa dan bercanda. Dan aku tak cocok dengan lingkungan seperti itu. Lingkungan tempat orang bahkan tak bisa tersenyum, kata Valentino Rossi. Kita lanjut. Aku ingin berada dalam kelompok orang normal yang bisa mengekspresikan emosi dengan wajar, seperti rasa terima kasih dan partisipasi, kegembiraan, antusiasme, berbagi pengalaman. Kalau tidak, berarti aku tidak benar-benar berada dalam tim yang menyenangkan. Kami adalah para pemenang. Mungkin itu cukup memuaskan para manajer Jepang, namun tidak bagiku. Aku ingin melakukan sesuatu sambil menikmatinya. Artinya, aku ingin menang, juga ingin menikmati kemenangan itu. Kalau bisa kupadukan dua hal itu, maka aku bisa meraih apa saja. Di Honda, akulah yang nomor satu. Namun aku sendiri dan manajemen Honda punya pemahaman yang sangat berbeda tentang definisi nomor satu. Bagi mereka, itu berarti aku harus mencoba technical upgrade beberapa minggu sebelum yang lainnya. Barang baru akan segera tiba. Aku yang mengujinya, mengembangkannya. Lalu kalau sudah siap, orang lain yang mendapatkannya. Hal yang tak pernah bisa mereka mengerti adalah, apalagi rival-rivalku sesama pembalap Honda yang membesar-besarkan berita adalah bahwa motorku tak akan pernah bisa lebih baik daripada motor Honda lainnya. Menjelang akhir 2003, motor LCV ku dibanding milik Gibernau dan Biaggi ternyata berhasil membuat 250 lap lebih banyak. Itu saja, tak kurang tak lebih. Aku tahu pasti tentang hal itu. Di Honda, yang paling penting adalah membuktikan kalau in-house teknologinya lebih baik. Sehingga dengan demikian, mereka bisa mentransfernya dari motor balap menjadi motor biasa. Kemenangan dipercaya ditentukan lebih banyak oleh motornya. Hingga tahun 2003, Honda memasuki siklus melingkar. Jika kamu menang terus-terusan setiap tahun memenangi lomba, tidak akan cukup lagi. Kamu harus bisa mendominasi, terbiasa menang, memiliki budaya kemenangan. Memang banyak nilai positifnya. Namun, kupikir justru ada sesuatu yang menyedihkan. Aku mulai merasa kalau menang hanyalah menjalankan tugas biasa saja. Itu saja. Tak seorang pun yang akan merayakan kemenangan itu. Tak ada histeria, karena kemenangan itu sudah terjadi terlalu biasa. Tak jadi soal siapa yang menang nantinya, apakah aku, atau Biaggi, atau Gibernau, karena kami semua adalah pembalap Honda. Jika mereka menang, bisa jadi malah lebih baik, karena mereka bisa menunjukkan bahwa motor bukan unggulan mereka ternyata hebat juga. Aku sudah mengira hal itu, namun aku masih belum yakin sebelum bertanya langsung kepada mereka, dan ku dengar langsung dari pihak manajemen Honda. Tujuan kami adalah menang, menduduki nomor 1, 2, dan 3 dalam setiap event. Kami ingin ada 3 Honda di atas podium. Harus selalu begitu. Dan mereka mengatakan itu semuanya hanya datar saja, seolah-olah itu hal biasa. Hal lain yang menjengkelkanku adalah kecenderungan Honda untuk tak mau menghargai pilihan, saran, dan sedikit masukan yang diberikan oleh insinyur kami kepada racing departemen mereka. Mereka dingin-dingin saja. Panjang banget, Cak. Itu, wah, bisa setebel ini, Cak, bukunya, Cak. Nah, jadi ini Valentino Rossi nih, lihat nih. Nah, kayak gini tebelnya. Jadi, teman kalau penasaran bisa mencari ini, ya. Valentino Rossi. Jadi intinya apa? Bahwa memang Valentino Rossi itu pindah dari Honda adalah ketidaknyamanan. Karena satu, Honda merasa bahwa pembalap menang karena motornya, bukan karena pembalapnya. Itu yang ingin dibuktikan oleh Valentino Rossi. Dan pada akhirnya sampean tahu bahwa Yamaha pada saat mereka mendekati Valentino Rossi, itu yang dirasakan sangat berbeda dibandingkan dengan Honda. Jadi kalau ibu baca dari buku ini, bagaimana seorang Yamaha, ya, ada dari perwakilan Yamaha pada saat itu, salah satunya adalah, sama tahu kan, David Brivio yang hengkang dari Suzuki, itu kan dulu memang manajer daripada Yamaha. Jadi itu memang senior luar biasa. Dan David datang ke Valentino Rossi. Dia hanya mengatakan bahwa kita butuh bantuan kamu, Valentino.
Itu adalah magic word yang akhirnya disukai Valentino Rossi, Cak. Termasuk ketika Valentino diam-diam bertemu dengan Mauso Furusawa. We need your help, Valentino. We need your help. Inilah yang membuat Valentino Rossi akhirnya membulatkan tekad bahwa aku harus pindah dari Honda ke Yamaha. Apapun kondisinya, sesulit apapun, aku akan bantu Yamaha. Itulah yang tidak sampai tahu bahwa memang Yamaha M1 salah satunya pendiri, kita katakan bahwa salah satu kontributor terbesar, salah satu revolusioner yang berhasil membawa M1 menjadi level sekarang ini adalah Valentino Rossi, bukan yang lain, Cak. Yamaha pada saat itu lost direction. Valentino mengatakan Yamaha bingung antara ada dua pilihan konfigurasi mesin yang disodorkan. Yang pertama adalah satu, V. Jadi Yamaha M1 itu sempat dulu menggunakan V4 dan juga inline 4. Jadi menurut mereka, ya menurut Yamaha, bahwa mereka sedang pada kondisi yang apa ya, kita katakan dalam persimpangan, Cak. Jadi mereka bingung apakah V atau inline 4. Karena V kelebihannya adalah brutal, mesinnya itu powerful, tapi memang sangat boros pada ban. Itu yang pertama. Inline itu lembut, sangat lembut, tidak powerful. Tapi ini yang menarik, makanya kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah mengenai Big Bang atau Screamer. Ini sama, Big Bang atau Screamer sama dalam kondisi gini. Maksudnya Screamer itu lebih ke power, jadi meledak-ledak, sementara kalau kita katakan Big Bang lebih lembut. Ini yang membuat Mauso Furusawa, bapak M1 ini dalam persimpangan, karena untuk memutuskan suatu kondisi, suatu track atau suatu direction itu harus ngikutin dari pembalap. Makanya Furusawa mengatakan bahwa Valentino adalah seorang pembalap yang sangat cerdas, brilian, dan luar biasa. Itu yang dikatakan Mauso Furusawa. IB kan pada saat itu kan mantengin terus, ya, berita mengenai MotoGP dari awal sampai akhir. Jadi mungkin teman-teman yang masih kecil-kecil ya, IB sudah alhamdulillah sudah memantau ya mengenai MotoGP GP500 ini. Dan pada akhirnya, Cak, setelah melakukan pengetesan ya, Valentino mengatakan inline 4 dan Big Bang. Pada saat itu ada keraguan, Cak, dari seorang Mauso Furusawa, kenapa milih motor yang kurang power, less power. Valentino mengatakan bahwa satu, kelebihan dari motor ini adalah jinak. Yang kedua, kita akan bisa menghemat ban. Jadi jangan sampai attack yang pertama galak tapi setelah itu kedodoran. Dan Rossi mengatakan, dan Rossi memang ngetes, ya, dibandingkan dengan semua konfigurasi mesin dari M1 yang disodorkan oleh Furusawa, Doi mengatakan bahwa Screamer bagus pada awal, namun setelah over dan 6 lap, motor goyang dompet, Kang Mas. Jadi elektronik tidak bisa mengcover, dan ini memberikan lap time-nya jadi ya sangat lambat. Setelah pertama kenceng, setelah itu lambat. Namun Rossi mengatakan, dan Rossi merasakan konsistensi ketika menggunakan inline 4 dengan Big Bang, dan itulah yang dikembangkan oleh Yamaha dan lahir sampai di tahun 2003 sampai 2005. Valentino menguasai MotoGP dan Honda pun tercengang, Kang Mas. Rossi hanya miss saja pada 2006 karena banyak problem chattering ya. Jadi kalau sama lihat di 2006 itu Rossi banyak problem, Yamaha banyak problem dengan chattering, jadi getaran di bagian depan, dan ini memberikan rasa tidak percaya diri sehingga motor Rossi itu sering crash pada saat itu. Jadi 2006 Nicky Hayden almarhum juara dunia. Sedih pastinya, Kang Mas ya, Valentino Rossi sudah officially mundurkan diri MotoGP. Dan satu hal yang menjadi kekuatan Valentino memang satu, Cak. Ibu katakan, sampean yang saat ini membuli Valentino Rossi, sampean harus tahu bahwa MotoGP dan GP500 adalah sebuah mesin yang berbeda. Tiap tahun akan semakin banyak nama elektronik, akan banyak intervensi, akan banyak segala macam pernik-pernik yang membuat semua pembalap pun akan berubah. Rossi adalah salah satu pembalap yang luar biasa menurut IWB. Karena kenapa? Dia bisa adaptasi dengan segala kondisi. Bahkan kalau saya memperhatikan, gaya balap Rossi pun berbeda. Dari GP500, 990, 800, sampai 1000 cc pun berbeda. Karena kenapa? Motor pun treatmentnya berbeda, Cak. Sampai nggak akan bisa mempertahankan riding style sampai yang sebelumnya untuk diaplikasi ke motor yang baru. Semuanya dikontrol secara elektronik. Makanya sampai kemarin kan kalau lihat MotoGP video dari IWB, sampai tahu kan bagaimana tombol-tombol luar biasa pada saat raining ya, pada saat hujan sama harus nekan tombol. Pada saat masuk pit pun ya nekan tombol itu pasti. Tapi pada saat sampai harus attacking, harus tekan tombol lagi buat attacking. Kemudian juga pada saat sudah ban sudah habis, sama harus tekan tombol untuk traksi kontrol yang lebih besar. Ini tidak kita dapatkan pada generasi GP500, di mana semuanya totally tradisional, Cak. Semuanya benar-benar keluarnya tuh ya totally keluar. Makanya Saman kalau memperhatikan, Saman tonton saja. Coba di YouTube ini Saman perhatikan dan sama lihat tontonan GP500 bagaimana ban itu bisa begini terus nih. Setelah last lap sih, 5 lap terakhir aja pasti sama kan lihat ban terus goyang terus tuh. Jadi itu karena memang salah satunya yang tidak kita dapatkan di zaman dulu adalah traksi kontrol. Pembalap itu benar-benar skillnya harus diuji, dan Valentino Rossi sudah merasakan itu. Jadi luar biasa.
Sekali lagi, IWB cukup sedih sebenarnya karena IWB berharap bahwa Valentino Rossi akan membalap di Mandalika, Indonesia, Kang Mas. Tapi unfortunately, jadi sudah selesai ya, end of the career, end of the era of the doctor sudah selesai. Jadi teman-teman semuanya, buat para fans Valentino Rossi, fans VR46, jangan sedih ya. Memang IWB juga sedih karena setiap di dunia ini pasti ada ujungnya. Pertemuan pasti ada perpisahan, termasuk juga Valentino Rossi. Ya udahlah, Cak. Jadi sedihnya terasa juga sih ya. Jadi ini Kang Mas ya, informasi dari IWB. Monggo sampean komen di bawah, apakah dengan hilangnya Valentino Rossi akan membuat sampean males nonton MotoGP? Walaupun mungkin banyak fans Marc Marquez, fans dari John Mir, fans dan sebagainya, IWB yakin bahwa porsinya tidak sebesar Rossi ya. Karena IWB saja yang seperti ini, untuk move on aja agak sulit ya, move on untuk ngefans selain Rossi ya. Walaupun ya sekarang cukup sedih sebenarnya ya. Tapi sekali lagi, usia tidak bohong. Usia tidak ngapusi Kang Mas, karena IWB sendiri aja dengan usia segini aja udah takut dan ngeri-ngeri. Rebah-rebahan itu udah ngeri. Makanya Rossi masih bisa kayak gitu ya, top speed 350 km per jam, rebah-rebahan begitu masih hebat. IWB katakan luar biasa. Dan satu, Cak, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan Rossi. Totally nggak bisa menyalahkan Rossi. Tapi IWB katakan sebenarnya memang problemnya Yamaha sebenarnya. Walaupun saya melihat Fabio Quartararo luar biasa, tapi saya harus tahu, mungkin Fabio klop dengan Yamaha. Tapi secara general, secara umum, pasukan Yamaha memang kedodoran. Sebenarnya itu. Ini adalah PR juga buat pasukan Yamaha. Sama tahu saja kan, dari level untuk klasemen sementaranya kan jauh dari Fabio Quartararo, langsung keduanya siapa? Sama nitip di sana. Ya, sama tahu bahwa saat ini memang Yamaha, ya kita katakan struggle sebenarnya. Hanya Fabio yang tidak. Ini luar biasa kan. Jadi Yamaha harus mempertahankan Fabio. Kalau nanti hengkang, selesai sudah Yamaha. Jadi mulai Kang Mas, informasi dari IWB. Celotehan IWB cukup panjang sekali, jadi mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. By the way, IWB aturkan terima kasih buat sampean semua, sekarang sudah 600k subscriber. Tenang Kang Mas, nanti kita akan buat video terpisah untuk mengocok lagi, untuk mencari siapa pemenang yang beruntung akan mendapatkan helm dari NJS dan juga dari Snell ya. Jadi mengenai informasi dari Iwan Beneran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sama sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.